Pada tahapan sebelumnya, rekan-rekan sudah mengetahui bagaimana cara mengolah data dengan cara sederhana menggunakan tradisional BI Microsoft Excel. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Modern Business Intelligence. Di sini ada beberapa poin. Pertama, saya akan memperkenalkan salah satu free BI tools, yaitu Microsoft Power BI. Kemudian, cara mengolah data menggunakan Microsoft Power BI. Kemudian, cara menyajikan laporan menggunakan Microsoft Power BI. Dan ada evaluasi kuis mengenai Modern Business Intelligence. Ya, sebenarnya free BI tools ini tidak hanya Power BI, ada beberapa seperti Tableau, Data Studio, yang juga sama-sama gratis. Cuman Microsoft Power BI ini bisa rekan-rekan gunakan terutama yang desktop karena ini sudah terintegrasi dengan Microsoft atau yang sudah biasa rekan-rekan gunakan di laptop masing-masing. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari Microsoft Power BI. Pertama itu dengan menggunakan Microsoft Power BI untuk membuat visualisasi data, solusi analitik bisnis yang diberikan berupa insight untuk pengambilan keputusan ini bisa cepat dan tepat bagi bisnis. Kemudian dengan Power BI ini, data akan diubah menjadi visual yang menarik dan dapat dibagikan ke berbagai perangkat. Jadi tidak hanya di desktop, tapi juga akan bisa diakses melalui mobile phone atau perangkat lainnya yang ingin dibagikan. Kemudian eksplorasi dan analisis data secara visual, baik on-premise maupun di cloud. Jadi keduanya bisa dilakukan menggunakan Power BI ini. Nah, ini yang keempat adalah yang paling penting, real-time dashboard. Jika ada perubahan data, maka dashboard-nya pun akan berubah secara langsung tanpa perlu melakukan pembuatan visualisasi dari awal lagi. Kemudian di sini yang digunakan di Power BI adalah bahasa pemrograman DAX atau Data Analysis Expression. Sebenarnya kurang lebih mirip dengan yang ada di Excel, hanya saja perbedaannya kalau di Excel itu adalah cell base, seperti tadi sudah kita bahas. Jadi misalnya kita mau sum dari sel berapa hingga sel berapa. Sedangkan kalau di Power BI ini dasarnya adalah kolom. Jadi berdasarkan kolom ke kolom kalau perhitungannya. Nah, ini ada beberapa produk Microsoft Power BI. Ada Power BI Desktop. Nah, ini yang gratis yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini bisa rekan-rekan miliki secara gratis untuk mencoba-coba atau mempelajari BI tools secara gratis. Kemudian ada juga Power BI Mobile. Jika rekan-rekan atau ketika di perusahaan biasanya petinggi-petinggi itu ingin melihat secara real time perubahan yang ada di dashboard atau visualisasi data dengan cepat, jadi bisa lihat dari mobile phone-nya. Kemudian ada juga Power BI Service atau online. Kemudian ada juga Power BI Report Server. Jadi ada 4 produk dari Power BI ini. Selanjutnya, sistem kerja di Microsoft Power BI ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, itu adalah datasets. Dataset ini adalah kumpulan data yang akan diimpor, kemudian dikoneksikan dengan Power BI, yang nantinya akan dijadikan suatu tampilan visualisasi. Kemudian yang kedua adalah report. Report ini adalah satu atau lebih dari halaman visualisasi yang dibuat di Power BI. Report ini biasanya bisa berupa chart ataupun grafik. Kemudian yang terakhir adalah dashboard. Dashboard ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa report dalam Microsoft BI. Ini disebut biasanya dashboard. Ya, kemudian bagaimana cara rekan-rekan bisa mendapatkan Microsoft Power BI ini? Ada 2 cara sebenarnya. Pertama, bisa diunduh melalui tautan berikut. Nah, di sini tuh bisa disesuaikan dengan kapasitas laptop atau spesifikasi laptop yang rekan-rekan miliki. 32 bit atau 64 bit hanya tinggal dipilih saja, di situ ada pilihannya jika rekan-rekan mengklik tautan berikut. Kemudian bisa juga menggunakan Microsoft Store. Microsoft Store ini bawaan dari Microsoft. Jika rekan-rekan menggunakan laptop yang Microsoft, bisa langsung ke Microsoft Store dan mengklik Microsoft Power BI Desktop. Ya, seperti ini. Nanti akan muncul dan tinggal diinstal saja, nanti akan terinstall dengan sendirinya di laptop rekan-rekan. Tidak ada konfigurasi lainnya selain klik install. Semudah itu memang. Dan ini pun semuanya adalah gratis. Kita akan mulai masuk ke Power BI-nya.
Sini ya, bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian, di sini adalah tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Power BI. Sini ada beberapa tampilan, add data to your report. Jadi data-data apa yang ingin kita buat visualisasi datanya. Di sini ada beberapa pilihan, bisa dari Excel, bisa dari SQL Server, kemudian juga bisa meng-copy paste atau menempelkan data ke blank table, jadi tabelnya kosong di sini, ataupun juga ada dataset contoh yang bisa kita coba untuk latihan pembelajaran. Nah, sebelumnya ya data yang akan kita gunakan di sini sama dengan data penjualan ayam yang sudah kita gunakan di traditional BI sebelumnya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah datanya. Terdapat kolom ID, kemudian tanggal transaksi, nama pembeli, jumlah ayam yang dibeli, kategorinya, dari kota mana, harga per unit, dan juga total harga. Nah, Excel ini atau XLSX ini akan kita import ke Power BI untuk diolah kemudian menjadi visualisasi data. Kita kembali ke Power BI. Kita bisa mengimport atau mengkoneksikan data dengan dua cara. Kita mengklik di sini, di halaman muka, import data from Excel. Ya, di sini kita bisa langsung memilih, atau dengan cara lain, di sini ada pilihan menu Get Data. Jika kita klik, di sini akan muncul Common Data Source, jadi data-data yang biasa digunakan untuk pembuatan Microsoft Power BI. Di sini ada Excel, ada BI dataset, data flow, SQL Server, bisa juga CSV, bisa juga dari web. Nah, selain yang common ini, yang sudah biasa digunakan, kita bisa mengklik More. Ya, di sini akan muncul pilihan-pilihan lain. Tidak hanya yang common seperti yang tadi di depan. Di sini ada akses database, ada IBM, SAP, Postgre, dan lain sebagainya. Data-data yang diperlukan untuk menghasilkan analisis yang baik, semuanya bisa dikumpulkan dengan menggunakan Power BI ini, dikoneksikan. Di sini kita akan menggunakan data penjualan ayam tadi, maka kita pilih Excel, kita pilih Connect. Ya, akan muncul data apa yang ingin kita koneksikan atau kita import. Di sini kita menggunakan data penjualan ayam. Kemudian open. Ya, di sini sudah muncul. Jadi tadi di data kita hanya ada satu worksheet, yaitu sheet 1. Bisa kita checklist. Ketika kita checklist, data yang ada di sheet kita akan muncul previewnya di sebelah kanan, seperti ini. Nah, dari sini ada dua pilihan. Kita bisa langsung meload data yang kita miliki ke dalam Power BI, langsung dikoneksikan, atau kita mau melakukan transformasi data terlebih dahulu. Ini di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan transformasi data menggunakan Power BI. Kita klik. Ketika kita pilih transform data, akan muncul halaman Power Query Editor. Nah, di sini akan muncul data kita, kolom, row, sama seperti tampilannya ketika kita membukanya di Excel kurang lebih. Nah, di sini ada pilihan Use for Row as Headers. Jadi, tadi kan ada row pertama di data kita, itu akan digunakan sebagai headersnya. Jadi, di sini ada ID, tanggal transaksi, nama pembeli, jumlah ayam, kategori, kota, harga unit, dan juga total harga. Sama seperti data yang ada di Excel kita. Di Power Query Editor ini, kita bisa melakukan beberapa transformasi data sebelum data ini kita load dan kita jadikan visualisasi data. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa melakukan menghilangkan kolom yang tidak diinginkan, atau menghilangkan row yang tidak diinginkan, atau juga ingin memisah data dalam satu kolom menjadi dua kolom berbeda. Ini bisa menggunakan split column. Kemudian juga bisa merge query.
Jadi menggabungkan beberapa data menggunakan query. Kemudian juga bisa replace value jika ada nilai yang ingin kita ubah. Di sini saya hanya akan melakukan transformasi sederhana untuk memberikan contoh bahwa transformasi data ini bisa dilakukan di Power BI. Contoh di sini bisa dilihat, nama pembelinya ini semua hurufnya kapital. Mungkin ketika di visualisasi data akan kurang enak mungkin ya dilihatnya. Di sini akan kita ganti menjadi hanya huruf pertama saja yang huruf kapital. Di sini kita bisa ke menu transform. Di sini ada pilihan format. Bisa kita pilih capitalize each word. Jadi hanya huruf depannya saja yang kapital. Kita klik. Kemudian akan berubah. Jadi hanya huruf pertamanya saja semua yang kapital. Nah, di sini ada applied steps. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan di halaman ini menggunakan fitur-fitur di Power Query akan ada informasinya di applied step ini. Jadi tadi kita sudah melakukan pengerubahan tipe dan memilih capitalize each word. Jika ada yang ingin step yang ingin di undo atau dikembalikan, rekan-rekan hanya perlu mengklik tombol silang di sini untuk menghilangkan proses tersebut. Kita lanjutkan, contoh untuk kategori juga kita lakukan hal yang sama. Ya, kurang lebih data kita sudah melalui proses transformasi sederhana untuk penulisan nama dan juga kategori. Selain untuk teks, bisa juga dilakukan pembuatan perhitungan ataupun transformasi data lainnya di data yang akan dianalisis atau divisualisasikan berikutnya. Setelah selesai, tidak ada lagi yang ingin diubah, bisa mengklik close and apply di sini. Maka data-data yang sudah kita transformasi akan di-load ke halaman report yang akan kita buat menggunakan Power BI. Ya, setelah datanya berhasil di-load ke halaman report Power BI, di sini di bagian fields akan muncul sheet 1, kemudian field-field apa saja yang terdapat di data yang kita miliki tadi. Di sini ada harga unit, ada ID, ada jumlah ayam, kemudian ada juga field kategori, kota, nama pembeli. Kemudian di sini juga ada tanggal transaksi dan total harga. Jika rekan-rekan melihat di sini ada tanda sigma besar, ini tandanya adalah untuk field-field ini bisa dilakukan perhitungan. Kemudian untuk tanggal transaksi di sini bisa diklik adat panah. Ini akan menunjukkan hierarki dari tanggal yang kita miliki. Biasanya tanggal itu kan terdiri dari tahun, bulan, dan juga hari. Di sini juga ada quarter. Jika informasi ini diperlukan bisa kita gunakan nantinya. Kemudian di sini juga ada bagian visualization. Visualisasi ini adalah beberapa pilihan chart yang bisa kita gunakan atau grafik yang bisa kita pilih untuk menyajikan data yang kita miliki. Di sini ada stack bar chart, jadi bar chart yang bentuknya ke samping. Kemudian juga ada clustered column chart, jadi bar chart juga tapi yang bentuknya ke atas. Kemudian juga ada line chart, ada juga field map. Jadi kita kalau mempunyai data geospasial, kita bisa menggunakannya untuk membuat peta. Jadi tampilan dari visualisasi kita akan lebih menarik lagi. Kemudian di sini juga ada untuk slicer. Di Power BI ini, slicer ini berfungsi untuk filter. Jadi misalnya kita ingin membuat filter dari kota, nanti kita akan pilih slicer dan juga kotanya. Akan kita tunjukkan setelah ini. Kemudian juga ada table seperti biasa dan lain sebagainya. Di sini juga ada titik 3 yang bisa diklik oleh rekan-rekan. Nah, di sini salah satu kelebihan dari Power BI adalah rekan-rekan bisa mengklik Get More Visual. Jadi selain chart atau grafik bawaan standar yang sudah dari Power BI, rekan-rekan juga bisa mencari jenis-jenis chart lain yang lebih menarik atau lebih sesuai dengan representasi data yang ingin rekan-rekan sajikan. Di sini bisa dipilih
diklik add, nanti akan muncul di bagian visualization teman-teman semua. Ini ada berbagai kategori, bisa juga ada KPI, kemudian ada maps. Jadi ada banyak varian untuk chart di Power BI ini. Ini kita tutup. Kemudian halaman putih ini merupakan disebutnya adalah satu report. Jadi satu dashboard ini, satu dashboard Power BI tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya adalah kumpulan dari beberapa report. Jadi jika ada beberapa halaman ini bisa ditambah. Nah, itu akan menjadi nantinya akan menjadi satu dashboard. Dan page 1 ini disebutnya adalah satu report. Gitu. Pertama, kita akan membuat judul terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih add a text box to your report. Nah, di atas ini juga ada beberapa pilihan lain. Ini untuk merefresh data, ini untuk membuat perhitungan, dan ini juga ada perhitungan cepat yang bisa digunakan sesuai dengan kustomisasi yang sudah ada di Power BI. Ada beberapa jenis, ada agregasi berdasarkan kategori, ada untuk filter, ada yang paling penting di sini, Power BI memiliki time intelligence, jadi untuk biasanya digunakan untuk keuangan atau finance, biasanya akan diperlukan data bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, di sini sudah tersedia, jadi kita tidak perlu membuat perhitungan manual, hanya tinggal klik dan memasukkan field-field yang diperlukan untuk menghasilkan nilai yang kita diinginkan. Juga ada total, ada penambahan, persentase, semuanya ada di sini. Bisa dipilih menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kembali lagi kita akan membuat judulnya dulu. Sini judulnya bisa kita buat laporan penjualan ayam. Bisa kita taruh di tengah, kita perbesar, kasih bold. Nah, selain itu bisa kita sesuaikan lagi. Di sini ada pilihan format text box, bisa kita pilih background-nya. Agar lebih berwarna, misalnya kita pilih warna biru. Kemudian bisa juga kita beli border agar lebih rapi. Sudah jadi satu, kita sudah buat judulnya. Kemudian ada beberapa hal yang biasanya digunakan dalam sebuah laporan. Biasanya salah satunya adalah filter, sama seperti tadi kita menggunakan tradisional BI, kita menggunakan filter. Di sini juga kita akan menggunakan beberapa filter. Tadi kita menggunakan slicer untuk membuat filter. Kita klik slicernya. Kemudian kita pilih apa yang akan kita jadikan filter. Pertama, kita akan menggunakan tahun. Kita akan melihat data ini per tahun. Nah, di sini ada tanda panah, bisa diklik. Ini menjadi pilihan tampilan dari slicer atau filter yang kita gunakan. Jika list, maka seperti ini. Jika kita ingin menampilkan pilihan, kita bisa klik drop down. Nah, nantinya akan menjadi pilihan seperti ini. Kemudian bisa kita ubah lagi. Selection controls-nya bisa kita pilih. Jadi bagaimana proses pemilihannya, ini bisa select all. Jadi akan muncul pilihan select all. Ini jika kita ingin memilih semua data dari tahun 2018 hingga 2021. Jadi satu bisa kita sesuaikan ukurannya. Sesimpel kita hanya drag and drop di reporting halaman reportingnya. Bisa kita edit juga seperti tadi, background putih, bordernya.
Kemudian kita juga bisa mengubah judulnya. Di sini kan judulnya masih year, bahwa sesuai hierarki date dari Power BI. Ini slicer header-nya bisa kita matikan, jadi hilang. Kemudian kita klik title, judul. Kita pilih, kita tulis tahun. Bisa kita berikan background juga. Selain itu, kita juga bisa membuat filter lainnya. Misalnya per kota, kita akan lihat datanya per kota. Kita lakukan hal yang sama. Ini bisa kita drag ke atas untuk menyesuaikan ukurannya. Satu lagi kita bisa menambahkan untuk filter kategori. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 filter untuk tahun, kota, dan juga kategori. Kemudian biasanya yang dibuat untuk laporan summary seperti ini, penjualan, bisa juga kita menambahkan informasi-informasi yang sifatnya adalah general. Kita bisa menggunakan card. Nah, di sini bisa ditampilkan misalnya jumlah pembeli keseluruhan di toko ayam ini. Kita bisa masukkan ID. Kita pilih ID, kemudian kita pilih tanda panah di fields ini. Kita pilih count. Nah, count ini dia akan menghitung, jadi ada berapa banyak jumlah pelanggan yang ada di toko ayam ini. Di sini ada 221. Ini juga sama, bisa kita custom untuk tampilannya. Kemudian kita juga bisa memasukkan informasi total keseluruhan penjualan ayam.
Ini secara penjualan, jadi kita bisa pilih fieldnya adalah total harga. Jadi keuntungan atau penjualan secara rupiah yang didapatkan dari penjualan ayam ini. Sama, kita klik juga. Kemudian kita pilih untuk total penjualan adalah sum. Kemudian kita pilih lagi format. Sini sama, bisa kita ubah untuk judulnya. Misalnya dalam rupiah. Nah, di sini juga ada satuannya. Jadi ini 1 billion. Ini bisa rekan-rekan ubah di data label. Display unitnya ini kan auto, bisa juga dihilangkan. Jika dihilangkan maka akan menampilkan jumlah angka sesungguhnya. Tapi untuk visualisasi dalam bentuk summary biasanya tidak ditampilkan angka sampai digit terakhir. Biasanya C-level atau eksekutif itu hanya ingin melihat secara keseluruhan apakah bisnisnya baik, apakah turun, apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan. Jadi biasanya tidak perlu sampai mendetail di angkanya kalau untuk summary dashboard. Berbeda halnya jika kita ingin membuat detail report, detail dashboard. Nah, itu biasanya baru semua angkanya itu dimasukkan sampai ke digit terakhir. Kita bisa masukkan 1 billion. Kemudian satu lagi yang kita perlukan di sini mungkin keseluruhan jumlah ayam yang sudah dijual sampai dengan tahun 2021. Di sini kita bisa menggunakan jumlah ayam. Jadi tadi jumlah penjualan, sekarang kita ingin tahu jumlah ayamnya. Sama, masih menggunakan sum. Kita bisa ubah tampilannya. Kemudian disesuaikan, diatur kembali. Ya. Sejauh ini kita sudah memiliki filter, kemudian juga informasi summary atau rangkuman dari laporan penjualan ayam ini sampai dengan tahun 2021. Kemudian di sini saya akan menampilkan line chart yang dari tadi sudah kita bahas di awal pembahasan. Line chart ini untuk menampilkan perubahan waktu ke waktu atau time series. Di sini data yang akan digunakan, pertama di sini ada aksisnya. Aksisnya kita pakai tanggal transaksi. Bisa kita drag and drop. Atau tadi bisa kita checklist. Jadi ada 2 cara. Kemudian untuk nilainya kita akan memasukkan total harga. Jadi kita ingin mengetahui penjualannya, bagaimana kenaikan dan penurunannya dari tahun 2018 hingga 2021. Ya, sudah muncul. Coba kita perbesar. Nah, di sini bisa kita tampilkan data per tahunnya. Kalau ini kan harus kita pointer. Nah, ini adalah namanya tooltip. Jadi di Power BI ini, jika kita tidak ingin menampilkan angkanya
di line chartnya kita bisa menghover mouse kita atau menunjuk titik di data yang ingin kita lihat. Di sini akan muncul. Jadi total penjualan di 2018 berapa, 2019 berapa, 2020 berapa, 2021 berapa. Kemudian karena ini adalah date hierarki atau ada hierarki tanggalnya, kita bisa juga lihat penurunannya. Jadi lihat per bulannya. Misalnya di sini kita tidak usah melihat quarter, kita hanya ingin melihat tahun, bulan, dan juga hari. Kita turunkan di sini. Next level. Nah, ini adalah next levelnya adalah bulan. Jadi Januari sampai ke Desember. Seperti apa penjualannya. Dan bisa juga diturunkan lagi. Menjadi hari. Dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Kemudian bisa kita kembalikan lagi seperti awal. Nah, biar lebih enak dilihat, mari kita ubah lagi tampilannya seperti filter dan juga card tadi. Kita bisa ubah sini judul. Kita ubah menjadi tren penjualan ayam. Kemudian untuk x-axis bisa kita ubah judulnya. Kemudian untuk y-axisnya juga sama, kita ubah. Penjualan. Kemudian bisa kita pilih juga untuk bagaimana kita ingin menampilkan nilai datanya. Sini untuk warna data colors bisa kita ubah. Ya, kita mendapatkan line chart untuk melihat bagaimana tren penjualan ayam ini dari tahun ke tahun. Kemudian di sini kita masih bisa menambahkan satu chart lagi. Saya akan coba menambahkan bar chart. Nah, di sini saya ingin melihat kategori mana yang jumlah penjualan ayamnya paling banyak. Untuk value-nya, jumlah ayam. Kemudian untuk aksisnya kita isi kategori. Ya.
Sini telah muncul datanya, bisa kita sesuaikan juga visualisasinya seperti line chart. Kita ubah judulnya. Berdasarkan kategori. Kemudian untuk nilai per masing-masingnya juga bisa kita tampilkan. Di sini untuk x-aksis, kita matikan. Kemudian kita nyalakan data label. Data labelnya kita nyalakan, jadi akan muncul jumlah untuk per masing-masing kategori. Di sini juga sama, display unitnya bisa kita sesuaikan. Jadi jika kita pilih none, maka tidak akan digunakan display unit. Jadi angkanya apa adanya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya. Seperti ini sudah jadi satu dashboard, satu report. Karena kita hanya menggunakan satu report, maka ini bisa disebut satu dashboard, summary dashboard. Di sini kan kita coba untuk memakai filternya. Kita pilih misalnya kita mau lihat hanya di 2020. Kemudian di sini bisa kita turunkan jadi per bulan. Ini adalah data per bulan untuk tahun 2020. Kemudian di 2020 jumlah pembelinya ada 59 orang. Total penjualannya, nah ini salah satu kekurangan jika kita menggunakan salah satu display unit. Jadi misalnya dia tidak mencapai 1 billion, dia akan jadi 0. Bisa kita ubah data labelnya di sini menjadi auto. Kalau auto dia akan selalu menyesuaikan. Nah, sekarang jadi menyesuaikan 295M atau million. Kemudian penjualan ayamnya pada tahun 2020 ada 6.045. Dengan komposisi berdasarkan kategori tetap petelur yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah adalah probiotik. Nah, di sini juga bisa kita misalnya mau melihat hanya kota Jakarta Timur. Nah, kemudian datanya akan difilter lagi berdasarkan kota. Nah, itu fungsi dari filter. Ini kita pilih lagi semuanya. Kita kembalikan ke all. Dari sini, kita tutup dulu untuk bagian field dan juga visualisasi. Sudah jadi satu dashboard. Nah, sebagai seorang BI, bisa dilihat dari tren penjualan ayam terjadi penurunan drastis di tahun 2020. Mungkin ini bisa juga disebabkan oleh adanya pandemi, jadi mungkin daya konsumsi masyarakat menjadi menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini adalah salah satu insight yang bisa kita ambil dari dashboard ini. Ataupun jika ada bagian marketing atau strategi bisnis juga bisa melihat di mana prebiotik ini selalu jadi kategori terendah. Mungkin bisa melakukan marketing yang lebih atau pemasaran yang lebih agar prebiotik ini bisa terjual lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi banyak informasi-informasi atau insight-insight yang bisa disampaikan dari satu dashboard sederhana seperti ini. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa mencobanya
mencoba membuat dashboard sendiri, mencoba mengunduh Power BI Desktop ini untuk belajar membuat visualisasi data dari yang sederhana, nanti mungkin lama-kelamaan bisa mengolah data yang lebih kompleks lagi dari ini. Nah, kalau untuk Power BI, setelah pembuatan dashboard ini sebenarnya bisa dipublish. Hanya saja untuk fitur publish ini, rekan-rekan perlu memasukkan email rekan-rekan. Di sini bisa sign in. Nah, kalau di sini biasanya yang bisa digunakan adalah email kampus. Kalau yang masih baru lulus bisa menggunakan email kampusnya atau email corporate untuk kantor-kantor. Nah, di sini bisa dipublish. Ya, sebelumnya kita save dulu. Jualan ayam. Nah, tempat pempublishannya ini harus dipilih destinasinya. Ini misalnya saya ada My Workspace, pilih. Ya. Sudah terpublish. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan Power BI online yang tadi sudah saya bahas di depan. Mungkin itu adalah satu step berikutnya. Sekian pemaparan saya untuk modern BI menggunakan Microsoft Power BI. Semoga dari pemaparan ini rekan-rekan bisa lebih memahami lagi peran BI dan juga bagaimana cara mencari insight dari sebuah data. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih.